Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang kita belajar ya tentang bagaimana perjuangan Walhi merespon ya, Perpres yang baru saja dikeluarkan oleh Joko Widodo. Demi genjot proyek strategis, Jokowi terbitkan peraturan percepat perampasan tanah rakyat. Namanya apa? Memang peraturan presiden ya. Siaran pers ya. Ini gambar Jokowi ya. Kita lihat wahana lingkungan hidup Walhi, siaran pers Jakarta 20 Desember. Jumat 8 Desember 2023, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan Presiden nomor 78 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, Perpres 78 2023. Ini penting ya, karena akan merubah ya konflik agraria antara tanah dengan pemerintah itu menjadi ke arah titik yang lebih brutal ya, karena rakyat akan melawan dengan sekuat yang dia inginkan karena dalam posisi yang lemah secara struktural, karena dilemahkan oleh kekuasaan. Produk regulasi sesat pikir tersebut diduga lahir atas kegugupan dan kegagapan Jokowi terkait kelanjutan proyek ambisi proyek nasional pada 1 tahun terakhir di masa kepemimpinannya. Perpres tersebut secara historis memang dikhususkan bagi kelancaran proyek strategis nasional. Regulasi terkait dampak sosial penyediaan tanah pembangunan nasional bermula dari penerbitan Perpres nomor 53 tahun 2017 dan kemudian direvisi melalui Perpres 62 2018. Pada perkembangan terakhir direvisi melalui Perpres 78 2023. Peraturan baru ini memperluas ruang lingkup proyek yang termasuk dalam kategori pembangunan nasional. Jika Perpres 56 tahun 2017 spesifik ditujukan untuk PSN, proyek strategis nasional, maka kebijakan terbaru ini justru diperluas untuk kepentingan proyek-proyek selain. Diperluas ya, selain proyek strategis nasional. Secara norma, Perpres 78 2023 memiliki kesamaan dengan Perpres sebelumnya. Cara pandang yang dituangkan dalam norma Perpres 2023 semakin memperlihatkan kesesatan logika hukum Jokowi. Pada masa akhir pemerintahan, Jokowi sengaja mempertahankan logika hukum sesat yang bertentangan dengan konstitusi RI. Walhi mencatat beberapa masalah fundamental dalam peraturan tersebut. Nah, ini penting ya, catatan-catatan dari NGO ya, atau LSM yang yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti Walhi, yang memiliki rekam jejak yang selalu membela orang-orang yang marginal yang dilembahkan oleh kekuasaannya. Pertama, Presiden gagal memahami makna hak menguasai negara, HMN. Dalam Perpres 78 2023, Presiden membuat penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menambah hak baru pada tanah negara, yaitu tanah dalam pengelolaan pemerintah. Pasal 3 ayat 2 menunjukkan kesesatan ini dengan menganggap pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah memiliki tanah. Hal ini jauh dari pengertian hak menguasai tanah. Hak menguasai tanah beda dengan hak memiliki tanah, gitu maksudnya ya. Hal ini jauh dari pengertian hak menguasai negara. Menguasai negara. Dari beberapa putusan MK nomor 35, putusan MK nomor 50 tahun 2012 dan putusan MK nomor 3 tahun 2010 yang menyatakan negara tidak dalam posisi memiliki
sumber daya alam termasuk tanah, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan belit melakukan pengaturan, regelendat melakukan pengurusan, bestudat melakukan pengelolaan, beheersdat dan melakukan pengawasan, tuzich atau denda. Ini bahasa Belanda ya. Dua, ya, masalah fundamental dalam Perpres ya, nomor 78 tadi itu ya, tahun 2003. Kedua masalahnya, Presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasai. Pasal 4 huruf B Perpres 62 2018 memperlihatkan ketidakberpihakan negara pada rakyat di tengah meluasnya konflik agraria dengan ragam kompleksitas masalahnya. Pada konflik agraria di Pulau Rempang misalnya, bukan rakyat yang tidak memiliki hak atas tanah, melainkan negara abai terhadap ya, pengakuan dan perlindungan hak atas tanah yang dikuasai rakyat secara turun-temurun. Pada konflik-konflik agraria lain yang melibatkan entitas badan pemerintahan atau badan usaha milik negara, Perpres 78 nomor 20 tahun 2003 berpotensi mencerabut hak atas tanah rakyat. Nah, itu poinnya ya. Ketidakpahaman Presiden dalam memahami konsepsi negara hukum dan sejarah konflik agraria yang berakar dari kekeliruan memaknai hak menguasai negara, mengaburkan fakta keberadaan masyarakat yang memanfaatkan suatu bidang tanah dalam pengelolaannya jauh sebelum suatu entitas badan pemerintahan, badan hukum atau badan usaha milik negara hadir mengambil alih tanahnya. Ini yang kita perlu tanyakan, siapa yang merancang Perpres itu? Tentu bukan Presiden. Mesti ada tangan-tangan dari kapitalis modern ya, baik barat maupun timur, atau mungkin ada campur tangan juragan-juragan uang di situ ya, yang memang mengincar ya tanah-tanah untuk dikuasai bagi kepentingan bisnis kapitalisme mereka. Ketiga, pandangan sesat itulah yang melahirkan bentuk santunan ya, dalam tanda petik dalam belit ini. Kebijakan ini syarat akan pandangan yang mengaburkan posisi, keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan ya, perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah. Anggapan rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya acap kali muncul dengan berbagai istilah semacam penduduk liar, di mana kemudian solusi kemanusiaannya dikotakkan dengan pemberian santunan. Penduduk liar. Keempat, Walhi mencatat ya masalah-masalah fundamental dalam Perpres 78 2023 yang bermasalah. Keempat, simplifikasi solusi, penyederhanaan jalan keluar yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan garis miring atau pemukiman kembali. Presiden sungguh tidak mengerti relasi hubungan antara manusia Indonesia dengan tanahnya. Kalau dalam bahasa Roky Gerung, tanah itu bagi rakyat adalah merupakan hal yang eksistensial ya, yang menunjukkan marwah bagi rakyat itu. Tanah itu adalah pujaan dia, kebanggaan dia dalam hidup. Sehingga apabila tanah itu dirampas oleh orang lain, oleh negara misalnya, maka dia kehilangan kewibawaannya dan seluruh harga dirinya sebagai manusia yang sangat lekat dengan tanah. Presiden sungguh tidak mengerti relasi hubungan antara manusia Indonesia dengan tanahnya. Banyak dari penanganan dampak sosial yang ditimbulkan akibat konflik agraria tidak dapat dinilai dengan uang dan atau digantikan dengan pemukiman kembali atau relokasi. Simplifikasi terhadap cara pandang ini justru melahirkan konflik yang berkepanjangan jauh lebih luas dari sekedar hubungan ekonomi dan tempat tinggal semata. Sebagian besar masyarakat Indonesia
memiliki hubungan emosional bahkan spiritual dengan tanahnya. Ya, itulah ya rakyat Indonesia ya, yang sangat melekat ya cintaan dia terhadap sejarah tanah leluhurnya sendiri. Kelima, pelet ini meneguhkan karakter kontradiktif presiden. Apa maksudnya? Ya. Bagaimana tidak presiden yang dikenal ingin menyelesaikan masalah konflik agraria melalui program reforma agraria justru menerbitkan kebijakan lain yang menghambat programnya sendiri. Perpres 78 2023 bukan hanya jauh dari mandat TAP MPR nomor 9 tahun 2021 tahun 2001 yang memandatkan pembaruan agraria yang mencakup suatu proses yang berkesinambungan dalam penataan kembali penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Peraturan ini justru akan menjadi hambatan bagi tercapainya program presiden sendiri terkait reforma agraria. Sebagai contoh, jika terdapat tanah dalam status kelola BUMN atau BUMD yang telah lama dikuasai dan dikelola kembali oleh masyarakat, dalam kasus ini seharusnya masyarakat bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui program reforma agraria dengan menetapkan tanah tersebut terlantar dan diberikan hak atas tanah kepada masyarakat. Namun dengan Perpres 78 tahun 2023 junto Peraturan Presiden 62 tahun 2018, maka dengan dalih pembangunan nasional alih-alih menetapkannya sebagai tanah terlantar yang bisa kembali kepada masyarakat, justru masyarakat yang mengelolanya bisa diusir dari tanah tersebut dengan sejumlah santunan dan juga relokasi. Ya kan? Karena itu Walhi mendesak Presiden untuk segera mencabut Perpres 78 2023 demi menghindari konflik sosial dan ekologi skala besar di berbagai tempat di Indonesia. Ini serius ya, peraturan presiden itu yang sudah ditandatangani sebagai sebuah kebijakan politik itu bisa mempengaruhi nasib jutaan orang yang nanti terkait dengan konflik masyarakat yang menggarap tanah itu dengan kekuasaan yang makin meluas di berbagai daerah. Itu berbahayanya kalau Perpres 78 itu tidak dicabut. Makanya Walhi ingin ya untuk menghindari bahaya yang lebih besar itu dicabut aja Perpres 78 tahun 2021 ya. Perpres 278 2023 bukan 21 ya. Yang salah satunya menambahkan pemberian kewenangan kepada badan yang memiliki kewenangan perusahaan pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas akan bisa menjadi legitimasi. Misalnya pada konflik agraria seperti di Pulau Rempang di mana badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam BP Batam akan dengan mudah ya mempercepat pengusiran rakyat Rempang yang hingga hari ini masih mempertahankan ruang hidupnya dengan menggunakan belit ini. Jadi pemerintah dengan mudah nanti pemerintah Badan Otorita Batam dengan mudah akan mengusir penduduk Melayu dan membuangnya ke Selat Malaka. Narahubung Satrio Manggala, manajer kajian kebijakan Eknas Walhi. Nah itu ya satu, jadi cabut ya. Walhi mengeluarkan siaran pers supaya Perpres Presiden yang dikeluarkan tanggal 8 Desember ya tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 62 tahun 2012 itu dicabut ya. Karena bisa membuat rakyat Rempang pada kasus yang pertama seluruhnya akan terusir demi pembangunan nasional. Saya Yudi Pramukoto Angdoran dari para YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngambil kompor ya di kantor pusat. Jadi nanti goreng piscoknya dipusatkan di depan rumah ini supaya ada penghematan gas, penghematan waktu dan penghematan tenaga. Nanti setelah matang baru di drop ke
3 tempat ya. Kita sekarang nyala. Kita sekarang ke kantor pusat untuk ambil kompor dan meja ini, meja kompor wajan. Miring. Miring. Jam 5:30 sudah berhasil. Kita sudah berhasil ya membawa kompor, wajan, gas ya, dan tempat kompor untuk dibawa ke pusat produksi. Alhamdulillah.